dari banyak pilihan, dan tingkat kedewasaan tidak ditakar dari cara kita mengambil keputusan, melainkan dari cara kita menyikapi konsekuensi yang muncul setelah mengambil keputusan. Dan inilah keputusan kami. Anggi, Salia, Aldo, Ica, Dorel, Setio, Alif, Vita, Rizky, Revina. Setelah melewati banyak ruang diskusi, kami pun berkunjung ke Pangkal Babu. Kunjungan yang pertama, kami lakukan dengan hanya sebagian tim saja, dengan menggunakan sepeda motor. Kami pun disambut dengan rintik hujan ketika tiba di Kuala Tungkal. Sesampainya di rumah salah seorang warga, dengan kondisi yang begitu mengesankan, becek lumpur memenuhi setengah tubuh kami. Kami pun berusaha untuk menemui beberapa orang yang dianggap penting. Namun, kami hanya bertemu dengan salah seorang dari mereka. Kami di sana selama 2 hari 1 malam, dengan kondisi tidak sama sekali membersihkan diri. Hal unik yang baru kami rasakan ketika Anggi sedang memenuhi panggilan alam di atas jamban. Di bawahnya, Rizky sedang mengambil air untuk cuci kaki. Struktur rumah di pinggir anak muara ini memang unik, sehingga sirkulasi air benar-benar alami. Kami pun disambut dengan begitu hangat dan silaturahmi yang dibatasi oleh waktu. Kunjungan berikutnya, kami mulai mendapati banyak sekali hal-hal baru yang sebelumnya luput dari perhatian. Betapa unik desa yang akan kami berdayakan dengan semua potensi yang dimiliki. Alam, manusia, hingga budaya. Pada kunjungan ini, kami tidak langsung ke lokasi pengabdian, tetapi kami berkunjung ke kota Kuala Tungkal dan menginap selama beberapa hari di sana. Dikarenakan ada beberapa pihak terkait yang harus kami temui. Pada hari terakhir kunjungan ini, pagi harinya kami baru memasuki lokasi pengabdian dan kembali bersilaturahmi lebih banyak ke rumah-rumah warga yang menyambut kami dengan beberapa pertanyaan. Dari sini, cerita dimulai. 7 November 2020, Mentari menghantar kami menuju lokasi pengabdian. Di atas mobil pick-up milik Bang Arifin, kami mulai merekam cerita dari setiap yang tertangkap mata, menyimpannya di dalam ingatan, berharap kelak akan menjadi sesuatu yang dapat dikenang. Kami tiba ketika Mentari sedang terik-teriknya. Karena kendaraan beroda 4 tidak bisa masuk lebih jauh, kami memutuskan untuk menyusuri jalan setapak bercampur tanah yang licak menuju titik lokasi. Kami terpaksa harus berjalan kaki kurang lebih selama 1 jam karena tidak ada pilihan lain. Oh iya, kami juga membawa 1 sepeda motor untuk keperluan keluar masuk desa. Di medan jalanan yang buruk, Alif dan Anggi benar-benar berjuang membawa setumpukan ransel yang berisi kebutuhan hidup kami selama di sana. Ketiga kali kami ke Pangkal Babu menggunakan 1 motor dan 1 mobil. Mana yang lain? Tadi berteduh dulu. Belum masuk nian? Belum, kami menunggu kalian. Alif mana, Alif? Alif itu sedang bercengkrama. Ini apa kapasitasnya? Yang mana ya? Hah? Kurang kayaknya. Masyarakat benar-benar antusias menyambut kedatangan kami. Beruntungnya, di malam pertama, kami dapat menyaksikan tradisi masyarakat setempat saat tasyakuran khataman Al-Quran oleh seorang gadis kecil. Salah seorang anak dari penduduk desa tersebut dengan mata kepala kami sendiri. Usai tradisi tersebut digelar, kami tenggelam ke dalam perbincangan yang hangat dengan masyarakat sekitar hingga larut malam. Atas nama etika dan norma, tempat tinggal kami dipisah. Laki-laki menginap di rumah Bang Umar selaku guide, sedangkan perempuan di rumah Pak Sulaiman selaku imam masjid. Pangkal Babu berjarak sangat dekat dengan pusat kota.
Namun ironinya, di sini masih belum ada listrik dan jaringan internet. Masyarakat dapat menikmati listrik menggunakan diesel dari pukul 6 sore hingga pukul 11 malam. Internet, antena adalah kunci. Selebihnya gelap dan jauh dari peradaban dunia maya. November 2020. Kami seperti menjadi masyarakat tetap. Bagaimana tidak? Kami melakukan apa yang mereka lakukan. Seperti Bang Bolong mengajari kami cara membelah pinang menggunakan alat khas yang baru kami temukan di Pangkal Babu. Bertukar cerita dengan Bang Umar, Pak Mekah, Pak Saleh, Kak Yuyun, Kak Ika, Mak Endut, dan yang lainnya. Akan sangat banyak jika kami sebutkan satu persatu. Dan yang lebih menariknya lagi, di sini belum ada jaringan. Dan bila ingin terkoneksi dengan media sosial ataupun telepon seluler, kami memakai antena milik Bang Bolong. Rata-rata masyarakat di sini memiliki antena masing-masing. Usai sholat asar, kegiatan resmi pun dimulai. Pak Ahya menyampaikan materi yang ciamik, yaitu manajemen organisasi manusia. Masyarakat begitu antusias dengan materi pertama ini. Bang Hatta sebagai ketua pembuatan Takdarwis. Senja telah usai diukir. Masyarakat pulang ke rumah masing-masing. Malam telah sempurna. Kami bersilaturahmi ke rumah-rumah. Salah satunya adalah rumah Bang Yudi, pemuda kreatif yang mampu menciptakan karya seni kelas tinggi dari limbah komoditi kelapa batok dan sabut kelapa. Pak Lamin menjadi model topi sabut kelapa. Sayangnya karya hebat ini belum dikenal masyarakat luas. Melalui video ini, semoga kreativitas pemuda di sana dapat diapresiasi dengan baik dan bisa dijadikan cendera mata ketika berkunjung ke Pangkal Babu. 9 November 2020. Sebagian dari kami sibuk masing-masing. Ada yang sibuk mengerjakan tugas, ada yang kembali bermasyarakat bersama ibu-ibu, ada juga yang asik memandangi mangrove. Di tempat yang berbeda, Anggi dan Dorel menjemput pemateri kedua. Sayangnya, semesta belum berpihak kepada kami. Trek sedang buruk. Akankah suatu hari nanti kami dapat menyusuri Pangkal Babu seperti kami menyusuri jalan pada umumnya? Seusai penyampaian materi dari Pak Ade tentang manajemen ekowisata, sebagian dari kami bermain bersama anak-anak menyusuri desa, berfotoria, dan sebagian yang lainnya bermain badminton dan bercengkrama dengan masyarakat hingga maghrib menjelang. Malamnya, teh dan kopi menemani kami di ruang cerita yang gelap namun hangat dengan sesekali ditemani lolongan anjing dan suara jangkrik. 10 November 2020 adalah waktu yang tepat untuk bertualang lebih jauh. Paginya, di kediaman Pak Sulaiman, Aldo datang untuk sekedar menyapa. Karena Aldo memang anak pantai dan bersahabat dengan laut, ia sudah fasih mengemudikan perahu. Tanpa sadar, perahu sudah sampai ke tempat wisata. Aldo tidak sendirian. Ia ditemani oleh Salia dan Revina menyusuri anak muara laut Pangkal Babu. Rupanya, mereka disusul oleh ketek Pak Lamin yang dikemudikan oleh Rizky dengan penumpang yang terdiri dari Anggi, Vita, dan Indah. Mereka tak mau kalah. Sekembalinya mereka dari berperahu, Pak Lamin dan Bang Hatta sudah berada di halaman belakang rumah Pak Sulaiman. Mereka mengajak mencari siput, melaut, dan menikmati panorama mangrove. Sebagai anak bangsa, kami sangat ingat bahwa hari ini adalah Hari Pahlawan. Kalau dikunyah lebih bagus kan daunnya. Daunnya. Bijinya. Buahnya tak buah. Tapi diguntingnya ini kan. Oh.
Memang harus ganti lagi lah. Kita keripik. Nggak mau daunnya apa? Tapi daunnya tajam, nggak jadi lah kami santai. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan kita. Selamat Hari Pahlawan. Selamat Hari Pahlawan. Pahlawan adalah orang yang berjasa. Esoknya, untuk sementara waktu cerita ini ditangguhkan. Kami mesti kembali ke Jambi. Dengan banyak pertimbangan, kami memutuskan untuk memilih jalur laut untuk pulang. Setelah berpamitan dengan masyarakat, kami diselimuti rasa haru dan dengan berat hati menaiki pompong yang sudah menunggu di tepian muara. Kami pulang menyusuri jalur laut dengan menggunakan pompong ukuran kecil. Kami bisa melihat bentangan luas laut Cina Selatan dan deretan mangrove yang mulai tergerus. Perjalanan begitu mengharukan. Kepulangan kami dihantar beberapa masyarakat. Bahkan Pak Lamin mengantar kami hingga ke tepian laut dengan lambaian tangan. Sampai jumpa kembali, Pangkal Babu. Tak ada apa-apa.